Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib dan juga insyaallah nanti salat isya secara berjamaah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang lain berupa kesempatan untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di pembahasan terkait dengan minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah bersabar dengan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bersabar itu ada dua macam. Sabar yang pertama adalah sabar yang ikhtiyari, kemudian yang kedua sabar yang idtirari. Yang pertama sabar yang itu merupakan ikhtiar, merupakan pilihan kita sendiri, usaha kita sendiri. Dan yang kedua adalah sabar yang idtirari, yakni sabar yang kita lakukan karena mungkin adanya keterpaksaan. Ini dua jenis kesabaran. Kalau kita dihadapkan dengan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya, maka kita dibutuhkan kesabaran, yakni bersabar untuk bisa melaksanakan perintahnya dan juga bersabar untuk bisa meninggalkan larangannya. Ini ada pilihan, kita mau melaksanakan ataukah tidak, kan ada pilihan. Kalau seorang yang beriman adalah orang yang mau melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya. Sebaliknya orang yang tidak beriman, maka dia adalah orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, bahkan melakukan perkara yang dilarang.
Sehingga di sana ada ikhtiar, ada bentuk pilihan, ada bentuk usaha kita. Dan inilah kesabaran yang memiliki pahala yang sangat besar. Adapun jenis sabar yang kedua itu adalah sabar yang idtirari. Sabar yang seorang melakukannya karena terpaksa. Yani ketika tertimpa musibah. Ketika menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka mau tidak mau kita harus bersabar. Ini kesabaran yang wajib, tapi pahalanya itu tidak sebesar sabar yang ikhtiari tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah sabar ini, kita akan mengetahui tentang definisi sabar. Sabar secara bahasa para ulama menjelaskan, yakni al-man'u wal habsu. Sabar itu definisinya adalah al-man'u wal habsu. Menahan diri, menahan dan mencegah, melarang dirinya dan menahan dirinya. Melarang dari melakukan perkara yang dilarang yang akan menafikan kesabaran, dan juga mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang ketika terjadi musibah. Ini definisi sabar secara bahasa, al-man'u wal habsu. Adapun secara istilah, para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an menjelaskan bahwasanya sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza'i wal lisan anit tasyakki wal jawarih an fi'lil muharramat. Para ulama menjelaskan sabar itu secara istilah adalah habsun nafsi anil jaza'i, menahan jiwa dari ketergesaan. Ketergesaan di dalam bersikap. Ini kita tahan jiwa kita dari tergesa-gesa di dalam bersikap. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah atas musibah yang menimpa kita. Kita tahan diri kita. Kemudian wal lisan anit tasyakki, menahan lisan dari berkeluh kesah. Ketika seorang tertimpa musibah, hendaklah dia menahan lisannya dari berkeluh kesah, apalagi sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan, cacian, celaan, dan yang semisal dengannya dari umpatan-umpatan yang ada, ucapan-ucapan buruk. Ketika seorang tertimpa musibah, lisannya berkeluh kesah, ataukah mungkin lisannya mengucapkan ucapan yang tidak baik, di sini menunjukkan ketidaksabarannya orang tersebut. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga tadi adalah wal jawari an fi'lil muharramat, menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Sehingga sabar itu memiliki tiga aspek tadi ya, jiwa, lisan, dan anggota badan. Seorang dikatakan sabar ketika tiga aspek ini terpenuhi. Jiwa tidak tergesa-gesa di dalam bersikap, tidak berburung sangka kepada Allah dengan takdir yang Allah timpakan kepadanya. Lisan tidak berkeluh kesah, tapi lisan senantiasa mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula anggota badan tidak sampai melakukan hal-hal yang diharamkan ketika terjadi musibah. Sebagian orang ketika ada karib kerabat yang meninggal dunia, ada di antara mereka yang melakukan niyahah, yakni melakukan ratapan-ratapan, meraung-raung, berteriak-teriak, memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian, ya. Maka ini bentuk ketidaksabaran seseorang, yakni diekspresikan dengan perbuatannya, melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan sungguh orang yang bersabar dengan memenuhi tiga aspeknya ini, maka sungguh mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan-balasan dari kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan ujian yang pastinya akan Allah timpakan kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan kepada kalian bala, yakni cobaan, ujian. Bi syai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Wal ju', dan juga kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Ini 5 jenis ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Ujian berupa rasa takut. Ujian berupa yakni kekurangan harta, kekurangan jiwa, kemiskinan. Kekurangan jiwa itu diantara tafsirnya adalah meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Kemudian juga kekurangan buah-buahan dan yang semisal dengannya. Ini ujian yang ketika kita menghadapi ujian, sikap kita seorang muslim, seorang mukmin adalah bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana keadaan mereka orang-orang yang sabar? Allah menyatakan, "Alladzina idza asabathum musibah." Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, bukan keluh kesah yang terucap dari lisannya, bukan celaan, bukan cacian, tapi mereka itu beristirja, mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami itu akan kembali kepadanya. Inilah orang yang bersabar. Ketika terjadi musibah, bukan ratapan-ratapan, bukan keluh kesah, bukan cacian, bukan umpatan-umpatan, tapi istirja. Istirja itu adalah mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa dan ucapan yang hendaklah seorang ucapkan ketika terjadi musibah. Ucapan ini, istirja ini, bukan hanya ketika ada orang yang meninggal saja ya. Tapi musibah yang menimpa kita, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jangan sampai salah kaprah ya. Kalau ada orang yang menyatakan inna lillah, langsung tanya, siapa sih yang meninggal? Kan seperti itu ya. Padahal ini ucapan umum. Jadi ucapan yang diucapkan seseorang ketika terjadi musibah. Kemudian Rasul juga mengajarkan kepada kita lafaz tambahan selain istirja dengan mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jadi setelah istirja tadi, setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambahkan dengan apa yang Rasul ajarkan, yakni dengan mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah yang menimpaku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpa itu. Ini ucapan yang seorang hendaklah ucapkan ketika terjadi musibah. Maka orang yang kesabaran dengan sifat yang seperti ini, Allah menyatakan ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Orang yang bersabar adalah mereka orang-orang yang tadi telah kita sebutkan sifatnya. Maka orang yang kesabarannya seperti itu tadi, Allah menyatakan ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Jadi akan mendapatkan kebaikan. Salawat itu kalau datangnya dari Allah, berarti Allah akan memberikan kebaikan berupa kesejahteraan, keselamatan, keberkahan. Ini salawat dari Allah ya. Kalau salawat dari makhluk, maksudnya adalah kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan, keberkahan kepada orang yang disolawati itu. Kita bersalawat untuk Nabi, maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah melimpahkan keberkahan, kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau salawat dari Allah adalah Allah akan melimpahkan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan kepada orang tersebut. Siapa mereka orang-orang yang mendapatkan salawat? Salah satunya tadi adalah orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah warahmah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Allah menyatakan ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Allah akan berikan kepada mereka itu petunjuk. Ini terkait dengan ayat yang menunjukkan tentang keutamaan bersabar. Sehingga memang salah satu bentuk keimanan seseorang adalah ketika dia bersabar dengan takdir-takdir Allah yang menimpanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah, kita tadi telah menyebutkan macam-macam kesabaran, definisi kesabaran. Tadi macam-macam kesabaran, yakni ada dua, sabar yang ikhtiari dan sabar yang idtirari. Ini dilihat dari sisi jenisnya. Sabar yang itu merupakan ikhtiar kita, usaha kita, pilihan kita. Dan yang kedua, sabar yang dilakukan karena terpaksa. Kemudian para ulama juga menjelaskan sabar dilihat dari objeknya, dilihat dari sasarannya, ini terbagi menjadi tiga. Kalau tadi jenisnya ada dua, ikhtiari sama idtirari. Sekarang kita akan menjelaskan sabar dilihat dari sisi objeknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, bersabar dari meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang kita masukkan dalam pembahasan kita kali ini adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar dengan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Takdir kan ada dua macam ya, khairihi wa syarrih. Takdir itu ada kalanya baik bagi kita. Kalau takdir baik bagi kita, berarti kewajiban kita adalah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita tersebut berupa kebaikan. Tapi kalau takdir itu adalah syarrih, jelek bagi kita, menurut persepsi kita jelek, maksudnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kewajiban kita sabar. Sebenarnya takdir Allah itu pasti baik, cuman kita saja yang terkadang menganggap takdir itu baik, takdir itu buruk. Semua yang Allah takdirkan itulah yang tepat bagi hamba-hambanya, entah itu kebaikan maupun keburukan menurut versinya hamba, tapi di sisi Allah itu sesuai dengan hikmahnya. Bahkan ketika musibah menimpa kita pun itu adalah kebaikan untuk kita, karena Allah tidak menimpakan yang lebih berat daripada apa yang telah kita terima itu. Misalkan yang meninggal itu adalah orang dekat kita, ya, maka di antara kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, yakni Allah masih memberikan kepada dia itu umur, kesempatan untuk bertaubat kalau dia sebelumnya adalah orang-orang yang jelek, orang yang jahat. Demikian pula kalau dia sebelumnya orang yang baik, berarti ketika Allah berikan kepada dia umur, yang meninggal bukan dia tapi orang lain, orang dekatnya dia, berarti itu kebaikan bagi dia agar supaya dia lebih baik, lebih memperbanyak lagi amalan saleh. Takdir itu semuanya itu pasti sesuai dengan hikmahnya Allah, sesuai dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya pasti baik. Cuman terkadang kita yang menganggap ada yang baik, ada yang buruk. Tapi di sisi Allah takdir itu semuanya adalah baik. Termasuk musibah yang menimpa kita itu pun adalah baik bagi kita, karena memang itu sesuai dengan hikmahnya Allah, sehingga kita pun harus harus muhasabah. Kita harus menghitung-hitung diri kita. Kita harus introspeksi diri kita. Barangkali selama ini saya masih kurang di dalam ketaatan. Barangkali selama ini saya masih banyak melakukan kemaksiatan sehingga Allah timpakan kepada saya musibah.
untuk menegur saya agar supaya saya itu kembali kepada jalan yang benar. Harus seperti itu ya, introspeksi ketika terjadi musibah. Ya, karena bisa jadi musibah yang menimpa kita itu adalah merupakan teguran dari Allah supaya kita kembali ke jalannya. Sehingga di antara bukti imannya seseorang itu adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama surat At-Taghabun ayat yang ke-11, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Salah satu bentuk petunjuk dari Allah adalah ketika seorang tertimpa musibah, dia pun bersabar dengannya. Ini petunjuk dari Allah, dan ini sekali lagi merupakan bukti keimanan seseorang. Ya, bukti keimanan seseorang itu adalah ketika dia bersabar ya dengan takdir yang telah Allah timpakan kepadanya. Dan ini juga sekaligus merupakan petunjuk dari Allah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, tidak akan mungkin seseorang bisa sabar. Qala Alqamah mengatakan, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Alqamah mengatakan ayat itu turun terkait dengan seseorang yang musibah menimpanya. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah itu datangnya dari sisi Allah. Dia pun ridha dan dia pun menerima musibah itu. Sehingga Allah pun berikan petunjuk kepada hatinya. Itu semuanya adalah merupakan bukti imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar dengan musibah tersebut. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perangai yang ada pada manusia, dan dua perangai tersebut adalah termasuk perangai kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang yang telah meninggal dunia. Ini dua perkara yang termasuk di antara bentuk kekufuran. Maksudnya kufur dengan takdir Allah, tidak beriman dengan ketetapan Allah. Ini ada kalanya kufur itu yang dimaksud adalah kufur yang sampai mengeluarkan dia dari Islam, ataukah kufran duna kufrin. Ada istilahnya kufran duna kufrin ya. Perbuatan kekufuran iya, tapi tidak membuat seorang keluar dari Islam, ataukah yang sering disilahkan dengan kufur asghar, kufur yang kecil. Kufur kan ada dua ya, kufur akbar, perbuatan kekafiran yang membuat seorang keluar dari Islam, murtad dari Islam. Ketika dia melakukannya murtad dari Islam. Ada kufur namanya kufur asghar tadi, ketika seorang melakukannya tidak sampai keluar dari Islam, tapi ini mengurangi kadar keimanannya. Jadi ini ada kalanya itu kufurnya kufur akbar, ada kalanya kufurnya kufur asghar, tergantung bagaimana seorang menyikapinya. At-ta'nu fin nasab, mencela nasabnya orang lain. Ini kufurnya kufur asghar, karena ini meremehkan orang lain yang tidak senasab dengan dia, yang bukan merupakan garis keturunan sebagaimana garis keturunannya dia. Dia kan kekufuran, tapi ini kufurnya kufur asghar ya, tidak sampai keluar dari Islam. Cuman ini ada bentuk kesombongan. Mencela orang lain ini kan bentuk kesombongan seorang, karena menganggap nasabnya lebih baik daripada nasabnya dia. Ini kan sifatnya iblis. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kekufuran yang ada pada manusia adalah an-niyahatu 'alal amwat,
an-niyahatu 'alal mayyit, yakni meratapi orang yang telah meninggal dunia. Ini yang sedang kita bahas di sini. Ketika seorang meratapi orang yang meninggal dunia itu, ini kan menunjukkan ketidaksabarannya dia dengan takdir Allah. Sehingga ini juga termasuk di antara perkara yang merusak keimanannya, mengurangi kadar keimanannya, meskipun tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, karena bukan kufurnya kufur yang akbar, bukan. Tapi ini sekali lagi, ini mengurangi kesempurnaan imannya, mengurangi kadar keimanannya. Meratapi orang yang meninggal dunia menunjukkan ketidaksabarannya dia dengan takdir dari Allah. Walahuma an Ibni Mas'udin marfu'an laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Dan milik keduanya, maksudnya milik Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya, ini juga ada athar dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini secara marfu. Kalau dikatakan hadis ini hadis yang marfu, adalah hadis yang sampai kepada Rasul. Kalau hadis itu hadis yang apa namanya? Yang marfu berarti itu hadis sampai kepada Rasul, meskipun secara riwayat ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Secara riwayat ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, ucapan sahabat. Tapi sahabat ini tidaklah berbicara kecuali apa yang beliau dapatkan dari Ar-Rasul. Sehingga ini dikatakan dengan hadisnya marfu. Ada yang mauquf. Kalau mauquf ini ucapan sahabat bukan bersumber dari Rasul. Namanya adalah mauquf. Ya. Ada istilah-istilah dalam mustalah hadis ini yang nanti perlu dibahas sendiri ya ini. Cuma ini perkenalan saja. Ada istilahnya hadis yang marfu. Secara riwayat ini ucapan sahabat. Tapi sahabat tidaklah mengucapkan ucapan itu kecuali apa yang beliau dengar dari Ar-Rasul. Ini marfu namanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan laisa minna man darabal khudud, bukan termasuk dari kami, bukan termasuk dari umat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man darabal khudud, yakni orang yang menampar pipinya. Maksudnya menampar pipinya ketika terjadi musibah. Kan ada ya orang yang tipenya ketika tertimpa musibah dia nampar-nampar diri sendiri. Ini bukan termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari ajaran kami. Laisa minna, bukan termasuk ajaran kami. Man darabal khudud, yakni orang yang ketika terjadi musibah dia memukul, menampar-nampar pipinya. Wa syaqqal juyub, dan dia merobek-robek kantongnya, merobek-robek bajunya. Wa da'a bid'wal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, berteriak-teriak, meraung-raung dan seterusnya dari ucapan-ucapan jahiliyah. Ini semuanya perbuatan menunjukkan ketidaksabaran seseorang dengan takdir Allah. Ketika terjadi musibah, dia menampakkan ekspresi ketidaksabarannya dengan menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, berteriak-teriak, yakni menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, berteriak-teriak, meratapi sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu meratapi orang yang meninggal dunia. Sehingga ini semuanya adalah merupakan bentuk ketidaksabaran seseorang dengan takdir Allah yang menimpanya, berupa musibah tadi itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Sehingga merupakan bukti kesabaran seseorang adalah ketika dia tertimpa musibah, lisannya dijaga dari berkeluh kesah, dari mengucapkan ucapan jahiliyah, meratapi, meraung-raung, berteriak-teriak. Anggota badannya dijaga, tidak sampai melakukan ekspresi yang menunjukkan ketidaksabarannya, dari menyakiti diri sendiri, ataukah apa namanya ini, menyia-nyiakan harta yang dimilikinya, merobek-robek pakaian. Ini kan harta kita ini, merusaknya. Maka ini suatu hal yang menunjukkan ketidaksabarannya. Ataukah mungkin yang selain daripada itu, mungkin banting piring, banting gelas ya, ataukah yang semisal dengannya, ngamuk istilahnya ya. Ini juga merupakan bukti ketidaksabaran seseorang dengan takdir Allah. Orang tidak sabar sama dengan kurangnya imannya. Kalau seorang beriman, dia pasti akan bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan pembahasan tauhid, pembahasan iman. Ini terkait dengan orang yang beriman, dia akan menerima takdir yang Allah timpakan kepada dia. Dia akan sabar dengannya. Tapi orang yang tidak beriman,
orang yang tauhidnya tidak benar, ketika terjadi musibah, dia akan mencari-cari kambing hitam. Bukan kambing hitam secara hakiki ya. Maksudnya mencari apa istilahnya? Mencari inilah. Istilahnya apa itu? Mencari ini kesalahan-kesalahan orang lain istilahnya ya. Mencari biang keroknya istilahnya, biang keladinya itu ya. Ini semuanya akhirnya mengembalikannya kepada Allah. Ini semuanya karena Allah tidak adil. Akhirnya sampai seperti itu, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan tidak sabarnya seseorang sama dengan tidak imannya seseorang, ataukah tidak sempurna imannya seseorang dengan takdir Allah. Kita lanjutkan, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, ketika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ajjalahu al-uqubata fid dunya, Allah segerakan hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra, ketika Allah menginginkan kejelekan untuk hambanya, amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, Allah akan menahan dari menghukum dia meskipun dosa-dosa dia banyak. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai Allah akan menunaikan hukumannya itu di yaumul qiyamah kelak. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis nomor 2396, Al-Imam Abu Ya'la dan yang semisal dengannya di dalam kitab-kitab hadisnya mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya ketika seorang tertimpa musibah, justru ketika itu Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya yang dilakukan di dunia dengan cara ditimpakan musibah. Sehingga jangan pernah kita bersedih hati ketika musibah menimpa kita. Karena pada hakikatnya musibah itu adalah sarana, untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apapun musibah yang terjadi, itu semuanya ketika seorang sabar dengannya akan menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Rasul bersabda, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Ini disebutkan di kitab lain ya, di kitab Adabul Mufrad, riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 501 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu berupa rasa lelah, rasa sakit, cemas, kesedihan, gangguan, kegundahan, sampai-sampai duri yang menusuknya itu, kecuali Allah akan hapuskan dengan musibah tersebut kesalahan-kesalahannya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Sehingga justru ketika seorang tertimpa musibah itu, ini merupakan bukti Allah cinta dengannya, Allah menginginkan kebaikan baginya, Allah ingin menghapus dosa-dosanya di dunia dengan menimpakan musibah. Sehingga jangan bersedih ketika tertimpa musibah, sabar saja, terima saja. Karena sungguh dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebaliknya ketika ada seorang hamba yang dia berbuat kekufuran-kekufuran, dia melakukan perbuatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, tapi Allah tidak menimpakan musibah, maka ini adalah merupakan bentuk istidraj. Istilahnya istidraj ya. Allah biarkan dia di atas kenikmatan-kenikmatannya dengan tanpa menimpakan hukuman di dunia. Tapi di akhirat kelak Allah akan timpakan hukuman yang sangat berat yang dia pun tidak mampu untuk menghadapinya. Kalau di dunia sebesar apapun musibah, kita pastinya mampu menghadapinya. Tapi kalau di akhirat kelak, seorang tidak akan mampu menghadapinya, yang ada hanyalah siksaan dan sesuatu yang memberatkan.
Sehingga di hadis yang setelahnya, masih di hadis Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul juga bersabda, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Ini hadis yang terakhir dalam pembahasan ini. Rasul bersabda, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian, besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika cinta dengan suatu kaum, Allah akan timpakan bala, Allah akan timpakan musibah, cobaan kepadanya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan musibah tersebut, baginya keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahus sukhtu. Tapi sebaliknya, siapa yang murka, tidak terima, tidak sabar dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, baginya kemurkaan dari Allah. Sehingga hendaklah ketika kita menghadapi musibah, takdir-takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kewajiban kita adalah bersabar. Bukti imannya seseorang adalah ketika dia bersabar dengan takdir-takdir Allah. Dan sungguh siapa yang bersabar, maka niscaya Allah akan memberikan sholawatnya. Allah akan memberikan kesejahteraan, keselamatan, keberkahan. Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah. Ini barangkali bisa kita sampaikan satu pembahasan yang terkait dengan minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk di antara tanda imannya seseorang kepada Allah adalah bersabar dengan takdir-takdir Allah. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silakan. Monggo. Yang sudah mendapatkan hidangan bisa dinikmati dulu, silahkan. Oke. Oke. Kemudian saya menangisi bagaimana itu termasuk menangis ini. Kalau menangis nggak sampai keluar suara, maksudnya nggak sampai meraung-raung, nggak sampai teriak-teriak tadi, maka ini justru bentuk kasih sayang. Wajar ya, wajar ketika seorang, katakan seorang suami istrinya meninggal, seorang istri suaminya meninggal, seorang anak orang tuanya meninggal, ataukah orang tua anaknya meninggal, justru kasih sayang itu adalah dengan meneteskan air mata. Ini bentuk kasih sayang. Jadi ini tidak menafikan kesabaran. Dan ada teladan dan bahla ini pada diri Rasul SAW. Dulu Rasulullah SAW ketika anaknya yang bernama Ibrahim adalah anaknya Rasulullah SAW, laki-laki yang terlahir dari Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah SAW punya salah seorang istri ataukah budak ya bernama Maria Al-Qibtiyah ini. Ini dulu hadiah dari Raja Muqayqis. Ketika Rasul mengajak raja itu kepada Islam, nggak menyambutnya, tapi maksudnya nggak masuk Islam raja tersebut, cuman raja itu baik. Yani membalas suratnya Rasul dengan hadiah berupa tadi budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan Rasul punya anak laki-laki dari beliau ini, dari Maria Al-Qibtiyah ini, bernama Ibrahim. Ibrahim pernah, ataukah Ibrahim ini meninggal dunia? Ibrahim bukan Nabi Ibrahim dah, Ibrahim bin Muhammad ya. Ini meninggal pas ketika itu berbarengan dengan terjadinya gerhana. Ketika dimakamkan pun Rasul meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok kenapa kamu sampai menangis? Padahal kamu adalah orang yang paling sabar. Rasul menyatakan innaha rahmah. Justru air mata ini adalah merupakan rahmat. Justru ketika seorang tidak menangis ketika orang tuanya meninggal, tidak menangis ketika anaknya meninggal, tidak menangis ketika pasangannya meninggal, ini dipertanyakan sebenarnya dia itu cinta atau tidak, sayang atau tidak, kan seperti itu ya. Jangan-jangan dia bahkan bahagia, senang. Berarti kan menunjukkan ketidakcintaan dia dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Wajar ya. Dan menangis ini menunjukkan kelembutan hatinya. Sulit ya, apalagi kita laki-laki. Menangis itu sulit. Karena memang hati kita itu keras dibandingkan dengan hati kaum wanita. Hati kaum wanita kan sedikit saja tersinggung sudah apa? Menangis. Karena hati mereka lembut. Tapi kita itu kan cenderung kalau bahasanya bandel ya. Laki-laki kan bandel ya.
Sulit menangis. Tidaklah seorang lagi tidaklah bisa menangis kecuali karena ada kelembutan dalam hatinya. Salah satu bentuk kelembutan hatinya tadi adalah ketika terjadi musibah berupa meninggalnya orang tuanya, meninggalnya anaknya, meninggalnya pasangan, kita menangis. Kita mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Siapa yang tidak menangis sih? Dulu selama berapa puluh tahun saya hidup bersama dia, bersama pasangan saya. Sekarang dia meninggalkan saya. Siapa lagi yang mau merawat saya? Siapa lagi yang demikian dan demikian? Dalam hati kan pastinya seperti itu ya. Akan ada kesedihan. Ketika anaknya meninggal, mengingat masa-masa kecilnya, masa-masa lucunya sampai dewasanya atau meninggal. Ini kan wajar ya menangis. Ketika mengingat jasa-jasanya orang tua meninggal, kita menangis itu suatu justru merupakan rahmat. Jadi bukan merupakan bentuk ketidaksabaran. Selama tadi dengan catatan tidak sampai meraung-raung. Tidak sampai niyahah meratapinya. Kalau sekedar menangis mencucurkan air mata, ya sedikit mungkin pilek-pilek. Nangis kan biasa terkait dengan pilek ya. Mesti kalau air mata keluar, ada juga ingus yang keluar. Pilek mestinya ya. Karena ini ada syarafnya, mungkin antara mata dengan hidung ada syarafnya ya. Sehingga ketika seorang menangis pastinya ikut ada sesuatu yang cairan keluar dari hidung. Mohon maaf. Ini memang sudah wajar. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Yang penting lisan terjaga dari berkeluh kesah. Lisan terjaga dari meraung-raung, apalagi sampai mengucapkan ucapan jahiliyah. Jadi nggak termasuk menafikan makna kesabaran. Ingatan nggak? Mau yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.